Inilah arogansi ormas dan oknum brimob yang berjaga di perusahaan PT Genesis Regeneration Smelting Jawilan Kabupaten Serang, Banten. Sejumlah wartawan dan humas Kementerian Lingkungan Hidup mengalami pengeroyokan. Aksi pengeroyokan dipicu adanya penyegelan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah B3 impor. Perusahaan ini juga tidak mengantongi izin dan berdampak buruk terhadap lingkungan. Di dalam pabrik, oknum anggota brimob awalnya sempat ditegur pejabat Kementerian Lingkungan Hidup karena mencoba menghalangi tugas wartawan. Namun setelah beres penyegelan, ormas dan oknum anggota tersebut mengeroyok wartawan dan pegawainya. Yang pertama adalah terkait dengan pengaduan masyarakat. Yang kedua adalah menindaklanjuti hasil verifikasi lapangan yang kami lakukan di tahun 2023 dan 2025. Pabrik smelter sebelumnya sudah pernah disegel pada bulan Februari lalu, namun tetap beroperasi kembali. Pabrik ini juga diketahui mengimpor timbal, namun proses pengolahannya tidak sesuai aturan, bahkan diduga mencemari lingkungan. Dari Serang, Banten, Mai Sapriandi, iNews melaporkan. Inilah video amatir warga yang merekam aksi kericuhan hiburan Kudang Kepang yang terjadi di Dusun 4, Asahan, Sumatera Utara. Keributan dan baku hantam ini terjadi antara pemain kuda kepang dengan penonton yang menyaksikan hiburan. Aksi keributan tidak berlangsung lama dan berhasil diredam oleh warga lainnya. Kericuhan tersebut diduga terjadi saat pemain kuda kepang mendengar suara siulan dari penonton. Siulan dianggap sebagai larangan yang tidak boleh dilakukan sebagai penonton kuda kepang. Terkait viralnya di media Facebook terjadinya kerusuhan antara pemain kuda kepang dan salah seorang masyarakat Desa Pasahulu atas nama Rendra Irawan telah sepakat melakukan perdamaian dengan cara kekeluargaan. Atas kejadian tersebut, kedua belah pihak melakukan perdamaian secara kekeluargaan dan saling memaafkan untuk kebaikan bersama. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Mobil sedan ini terseret hingga 10 meter usai ditabrak oleh kereta api yang melaju dari arah Simpang Haru menuju Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman di Padang Timur, Kota Padang. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi seluruh penumpang mobil yang merupakan pelajar SMA 10 Padang yang terjepit di dalam mobil. 7 orang korban dilarikan ke Rumah Sakit Yosudarso untuk mendapat perawatan medis. 2 orang diantaranya meninggal dunia. Arah Ciparu menuju ke Bandara Minangkabau, tepat di kereta api Jati Prasalai. Datang mobil sedang mobilio datang dari arah bawah. Sebelumnya rombongan pelajar ini pulang melayat ke rumah temannya di daerah Jati. Saat hendak kembali ke sekolah, mobil yang dikendari oleh pelajar SMA ini ditabrak kereta api saat melewati perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandan, iNews melaporkan. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik terjadinya insiden peserta terjatuh dari atas mobil pengeras suara atau sound horek setinggi kurang lebih 3 meter. Peristiwa ini terjadi saat iring-iringan karnaval Hari Kemerdekaan RI ke-80 di Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Korban diduga terjatuh saat sedang membetulkan tali sepatu yang terlepas. Kaki korban terpeleset hingga terjatuh ke jalan aspal. Seketika suasana yang awalnya gembira berubah menjadi kepanikan. Korban lalu dilarikan ke Rumah Sakit Bakti Asi Brebes, namun nyawanya tidak tertolong. Sepatunya lepas, dia benerin gitu kan, benerin sepatu. Pas itu mobilnya agak gerak sedikit, jadi hilang keseimbangan. Jadi akhirnya dia jatuh gitu. Peristiwa kecelakaan sound horek bukan kali ini terjadi.
Di Banyuwangi, Jawa Timur, sebuah mobil menabrak peserta pawai Saun Horeg. Akibat peristiwa ini, 4 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya di Bondowoso, Jawa Timur, Saun Horeg setinggi 5 meter yang tengah diarak keliling desa tersangkut ranting pohon dan terjatuh menimpa sejumlah anak yang berada tepat di belakang iring-iringan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kecelakaan tragis menimpa seorang pengendara motor perempuan setelah menabrak mobil di Jalan Raya Merandung, Bangkalan, Jawa Timur. Warga sekitar lokasi yang mendengar suara benturan keras sempat kaget saat melihat seorang perempuan yang tergeletak di atas kap dan kaca mobil. Mereka sempat berusaha menyelamatkan korban, namun rupanya korban dalam kondisi sudah meninggal dunia. Korban pun lalu dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Itu korban kok bisa ada di atas mobil? Ya, ini karena bertabrakan dari arah depan. Ada kemungkinan yang bersangkutan ini terpental sehingga jatuh mengenai kap mobil Honda Brio. Insiden kecelakaan ini pun kini sedang ditangani dan diselidiki unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Sementara motor dan mobil yang rusak parah diamankan ke kantor Laka Lantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Buka, ngerti nggak suruh buka? Buka. Pria pengendara sepeda motor ini tak berkutik saat diamankan petugas gabungan TNI, Polri, dan Sudin Perhubungan Jakarta Barat. Petugas langsung menggeledah tas yang dibawa pelaku dan terkejut ketika menemukan sepucuk senjata api rakitan jenis FN berisi amunisi aktif, sebilah pisau, serta sejumlah kunci letter T. Penangkapan Endri Pramono, warga Kabupaten Lampung Tengah ini bermula saat petugas curiga dengan gerak-gerik pelaku saat razia di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku panik hingga kabur saat dihampiri petugas. Sementara satu pelaku, Joni Dermawan, kabur lolos dari kejaran petugas. Ada kendaraan yang betul putar balik yang mencurigakan, lanjut kita kejar, kita amankan dan kita geledah. Ternyata betul kita periksa, di situ kedapatan membawa CNP. CNP itu jenisnya jenis FN rakitan, berikut 2 amunisi. Lanjut di situ juga kita temukan adanya kunci letter T. Kini pelaku beserta sepeda motor yang dikendarainya diamankan sebagai barang bukti dibawa ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.